Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Fajriani dari kelas 4C, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang teks cerita fantasi. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke presentasinya. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian teks cerita fantasi, yang kedua, struktur teks cerita fantasi, yang ketiga, jenis-jenis teks cerita fantasi, yang keempat, ciri-ciri teks cerita fantasi, yang kelima, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir, langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Pertama ada pengertian cerita fantasi. Menurut Nurgianto tahun 2008, cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut hampir seluruh maupun hanya sebagian cerita. Dan yang kedua, menurut Taum tahun 2017, cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau imajinatif yang berkisah hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Dan yang ketiga ada Kosasih tahun 2018. Ia mengatakan cerita fantasi merupakan cerita yang sepenuhnya dikembangkan berdasarkan hayalan, fantasi, dan imajinasi. Jadi kesimpulan dari tiga para ahli tersebut adalah cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre imajinatif, baik menyangkut hampir seluruh maupun sebagian cerita sehingga kebenarannya diragukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks cerita fantasi. Ini saya mengambil dari Kosasih tahun 2018. Sebelum ke struktur teks cerita fantasi, kita ketahui dulu nih apa yang dimaksud dengan struktur teks. Struktur teks merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam sastra. Struktur teks dirancang sesuai dengan aturan dan bertahap. Struktur teks merupakan ciri khas yang dapat menjadikan pembeda antara teks satu dengan teks lainnya. Setiap genre teks memiliki struktur teks yang berbeda-beda pula. Nah, ini dia struktur teks cerita fantasi, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh, watak tokoh, dan juga latar. Nah, yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Nah, pada bagian ini, peristiwa-peristiwa di luar nalar biasanya terjadi. Dan yang terakhir ada resolusi. Ini berisi penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks cerita fantasi. Jenis-jenis teks cerita fantasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Yang kedua ada berdasarkan tentang latar ceritanya. Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata terbagi menjadi dua lagi, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Apa sih cerita fantasi total itu? Nah, kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Nah, kemudian ada cerita fantasi irisan. Nah, kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, berdasarkan latar ceritanya terbagi menjadi dua lagi nih. Yang pertama ada cerita fantasi sejaman dan yang kedua ada cerita fantasi sewaktu. Nah, maksud dari cerita fantasi sejaman ini adalah latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini, masa lampau,
atau masa yang akan datang atau futuristik. Nah, cerita fantasi sewaktu maksudnya berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan masa zaman prasejarah, masa sekarang dengan masa 50 tahun mendatang atau futuristik. Nah, di sini ada ciri-ciri teks cerita fantasi. Ada beberapa ciri-ciri teks cerita fantasi, yaitu yang pertama ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Yang kedua ada ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Nah, yang ketiga menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Yang keempat ada tokoh yang unik, contohnya mempunyai kesaktian. Yang kelima ada bersifat fiksi atau tidak nyata. Dan yang terakhir adalah bahasa yang digunakan sangat beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, atau bisa dibilang bukan bahasa formal. Nah, di sini kita membahas tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama ada penggunaan kata ganti nama, penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya aku, kamu, dia, mereka, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar. Contohnya ada tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga ada menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat ada kata sambung, penanda urutan waktu. Yang kelima ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang terakhir ada penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, di sini ada langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Ini menurut Kemdikbud tahun 2017. Langkah-langkah menulis cerita fantasi ini ada 4. Yang pertama, menemukan ide penulisan dengan mengamati objek atau peristiwa nyata di sekitar kita lalu diberi imajinasi. Yang kedua adalah panggilan ide cerita fantasi dengan membaca, dapat dilakukan dengan membaca buku pengetahuan atau ilmiah tentang ruang angkasa, hewan, biografi tokoh, dan seterusnya. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa dari ide yang sudah ditentukan, lalu dibuat rangkaian peristiwa sehingga menciptakan cerita fantasi yang unik. Dan yang terakhir, mengembangkan cerita fantasi dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh yang utuh sehingga menjadi cerita yang utuh. Saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.